2 bulan terakhir ini, kasus narkoba menjadi perhatian publik NTB, pengguna media sosial Facebook. Kegemparan ini menjadi perhatian publik pada seorang aktivis perempuan asal Bima, Uswatun Hasanah, atau yang dikenal dengan nama media sosial Badai NTB. Badai NTB menjadi idola baru media sosial sebulan belakangan ini. Keberaniannya mengungkapkan deretan oknum polisi dan bandar yang diduga terlibat peredaran narkoba di NTB melalui akun Facebooknya mendapatkan perhatian publik. Secara rutin, Badai NTB mengungkapkan di media sosialnya jejaring narkoba di NTB, terutama wilayah Bima dan Dompu. Ia mengungkapkan mulai dari nama, peran, dan jabatan terduga bandar narkoba. Ada nama anggota polisi, anggota DPRD Kabupaten Bima, hingga mantan anggota polisi. Keberanian Badai NTB ini menjadi perhatian khusus liputan kami. Kami mencoba menelusuri kebenaran dan dugaan permainan dalam perputaran narkoba di NTB. Dari analisa dan fakta lapangan dan sumber yang kami dapatkan, NTB terutama Bima dan Dompu menjadi pasar manis bagi para pemain dalam kasus narkoba. Diduga sekitar ratusan kilogram per tahun dan ratusan miliar rupiah putaran dari hasil narkoba di NTB. Tentunya, NTB menjadi pasar yang menarik bagi para bandar dan pemain-pemain dalam barang haram ini. Di tengah populernya Badai NTB, muncul banyak isu. Benarkah pergerakan Badai NTB adalah pergerakan moral atau hanya kamuflase permainan bandar besar, saling sikut merebut pasar Bima dan Dompu? Dalam konferensi pers di Mabes Polri Jakarta, Kamis 5 Desember 2024, pemerintah melalui Menko Polhukam Budi Gunawan mengumumkan bahwa saat ini Indonesia dalam kondisi darurat narkotika dan obat-obatan terlarang. Indonesia tak lagi sekedar menjadi konsumen barang terlarang tersebut, melainkan juga salah satu negara produsen. Pada tahun 2024, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai 3,3 juta orang yang didominasi oleh generasi muda, terutama remaja yang berusia 15 hingga 24 tahun. Perputaran dana tindak pidana pencucian uang terkait narkoba mencapai 99 triliun pada periode 2022 hingga 2024. Sedangkan di NTB, jumlah tersangka yang ditangkap dalam kasus narkoba naik signifikan dari 899 orang pada 2023 menjadi 1.012 orang pada tahun 2024, meningkat 23%. Sementara itu, barang bukti yang disita mencapai total 40 kg, melonjak 207% dibandingkan tahun lalu yang hanya 13 kg. Pada tahun 2024, Polres Bima Kota menjadi wilayah hukum Polda NTB yang paling banyak mengungkap kasus narkoba. Sepanjang tahun 2024, Polres Bima Kota menetapkan tersangka pada kasus narkoba sebanyak 119 orang dengan barang bukti yang cukup signifikan, yaitu sabu-sabu 736 gram lebih, ganja kering lebih dari 1 kg. Sedangkan di Kabupaten Bima, jumlah kasus narkoba 2024 sebanyak 66 kasus, naik 40%. Barang bukti narkoba dimusnahkan tahun 2024 jenis sabu-sabu seberat 632,37 gram, ganja seberat 349,27 gram. Di wilayah hukum Polres Dompu kasus narkotika tahun 2024, barang bukti narkotika yang disita untuk jenis sabu-sabu sebanyak 682,46 gram, jenis ganja sebanyak 2.120 gram. Barang bukti tersebut disita dari 94 kasus dengan 136 orang tersangka. Dari data dan pengungkapan kasus tersebut, tentu kita tahu bahwa NTB, terutama Bima dan Dompu menjadi pasar besar peredaran narkotika. Tentu ini menjadi atensi kita bersama. Dilihat dari barang bukti hasil pengungkapan Polda NTB 40 kg tahun 2024 ini, tentu dengan besarnya pasar narkoba di NTB, terutama Bima dan Dompu ini, menjadikan para pihak yang berkepentingan mengais rupiah menggunakan segala cara agar pasar tersebut mereka kuasai. Pergerakan bongkar bandar yang dilakukan Badai NTB berbarengan dengan isu publik bahwa semua itu salah satu bagian dari perebutan pasar. Untuk menjawab isu tersebut, kami mencoba menelusuri dan mengkonfirmasi pihak-pihak terkait yang satu gerbong dengan Badai maupun pihak kepolisian berkaitan dengan narkoba dan kehebohan ini. Isu pertama yang kami telusuri, beredarnya informasi dugaan bahwa Badai NTB adalah seorang pemain di lingkaran barang haram ini yang sering meminta uang pada para kasat narkoba. Salah satu kasat membenarkan bahwa benar
Badai meminta sejumlah uang. Ia juga menjelaskan ada salah satu kasat di NTB yang sudah mengirim ke Badai. Alasan dimintanya uang tersebut untuk keperluan Badai ketika adiknya wisuda. Namun ketika kami konfirmasi, Badai membantah isu tersebut dan menyatakan bahwa pergerakannya adalah murni pergerakan moral. Sedangkan Kasat Narkoba Polres Bima, Ibtu Ferdiansa, menyatakan bahwa jajarannya terus bekerja semaksimal mungkin dalam kasus narkoba. Tanpa diviralkan pun, ia menyatakan selama ini terus melakukan penanganan kasus narkoba. Berkaitan dengan Badai, ia menyatakan setiap warga negara bisa memberikan laporan pada APH. Pihak Polda NTB belum menjawab konfirmasi kami berkaitan dengan kehebohan ini. Isu kedua yang kami telusuri, dugaan aksi bongkar bandar yang dilakukan Badai NTB adalah isu pesanan agar bandar besar bisa menguasai wilayah Bima dan Dompu. Kami mencoba mengkonfirmasi pada beberapa pihak terdekat Badai. Kami diceritakan bagaimana awal mula aksi bongkar bandar ini. Ternyata gerakan seorang Badai NTB ini adalah gerakan yang memang dilabeli atas kepentingan orang lain. Ya siapa itu? Ya bandar-bandar besar yang lain. Bagaimana kelompok-kelompok bandar, kelompok-kelompok pengedar narkoba, koba-koba ini ya, yang ada di Nusa Tenggara Barat ini, kita itu sudah menjadi rahasia umum. Jadi kita tahu siapa aja orangnya. Tapi kenapa beberapa kelompok orang-orang ini tidak pernah dipost oleh Badai? Satu pertanyaan lagi saya sendiri, ya selaku orang-orang yang pernah berjuang bersama-sama di medan perjuangan, saya ingin katakan bahwa ternyata ada skema yang ingin coba dibangun oleh Badai NTB. Dengan hashtag bongkar bandar ini adalah gerakan yang dilabeli oleh kepentingan kelompok elit yang lain itu. Nah itu yang harus diketahui. Skema gerakan Badai ini sebenarnya skema gerakan yang sudah terlanjur basah. Saya katakan seperti demikian. Awal gerakan Badai ini itu karena gerakan-gerakan tambahan tadi itu, ya, sehingga dilabeli oleh kelompok-kelompok elit yang lain ini. Ya siapa ya? Para bandar-bandar yang lain ini. Setelah semuanya berjalan tidak sesuai skema yang digambarkan oleh beberapa orang tentunya yang memberikan informasi kepada Badai ini, informasi orang-orang yang melakukan penyebaran barang haram, yaitu koba-koba yang ada di Bima, Dompu dan sekitarnya. Nah tentunya orang yang memberikan informasi ini adalah orang yang memainkan ritme bagaimana gerakan Badai NTB ini selanjutnya. Kalau kita lihat, karena Badai NTB ini terlanjur basah dan dipercaya oleh publik bahwa dia adalah pahlawan koba-koba itu, maka banyak informasi yang dia dapatkan. Sehingga orang yang pertama memberikan informasi dan yang ingin memainkan ritme ini, ataupun bisa kita katakan sebagai yang melabeli kepentingan gerakan Badai ini, melepaskan Badai ini dalam cengkramannya. Apakah memang benar ada bandar besar yang ingin diberikan atau dibuka jalannya oleh seorang Badai NTB ini di NTB? Tentu saja benar. Kita bisa lihat sejak post yang diposting oleh Badai dan siapa saja orang-orang terdekat Badai. Ini kan bisa kita tanya masing-masing. Bukan sekedar tanya kepada saya, Bang. Semua teman-teman terdekat Badai pasti tahu bagaimana cara Badai melakukan sebuah gerakan, bagaimana skema Badai membangun sebuah gerakan, bagaimana seorang Badai NTB mampu mencitrakan dirinya bahwa dia seakan-akan bergerak atas nama rakyat dan kepentingan seluruh publik. Dia sendiri dekat dengan salah seorang istri bandar narkoba. Ini apakah dia mempost kelompok-kelompok dari bandar itu? Tentu tidak. Dan tentunya menjadi pernyataan bahwa ternyata Badai NTB ini benar-benar terbekingi oleh kaum elit lain yang ingin memainkan bagaimana gerakan narkoba di Nusa Tenggara Barat. Saya gerakan ini pastinya dapat duit. Kita coba ngintip itu. Bagaimana skenario yang coba dibangun oleh Badai. Badai itu dia punya senior, dia punya abang-abangan lah. Bahasanya. Dia punya abang-abangan. Nah tugas yang memainkan ritme sebuah gerakan itu Badai. Tapi yang memonopoli bagaimana untung hitung-hitungan takaran harga dari gerakan itu ya abang-abangnya ini. Kalau kita tanya apakah Badai memainkan peran itu mengambil duit, tentu, tapi bukan lewat dia. Dia punya abang-abangan yang melakukan skema gerakan terhadap itu. Yang monopoli anggaran itu ya abang-abangnya itu. Menggoreng isu fitnahan, saya bilang bahwa saya itu memalak kasat atau bandar soal tiket pesawat ibu saya. Oke, gitu kan. siap. Terus
Yang kedua sama saya dapat uang orang itu 70 juta, 60 juta, 30 bahkan nominalnya nggak jelas kan. Saya bilang, Bang, saya tuh koordinasi soal narkoba ketiga kasar itu Itadohore ini kabupaten kota de etere lain hanya naik kayaknya mada. Oke. Terus isi berita itu Bang mengatakan sumbernya itu polisi. Saya tidak pernah setting sama polisi manapun kecuali 3 kasar. Dompung, Kota Bima sama ini. Dia akhirnya bantah, oh demi Allah Dinda segala macam guys ya. Coba konfirmasi ke dia lagi ya untuk memperkuat. Itu satu, karena memang kan saya diam selama ini karena nggak mau menghabiskan energi kawan, karena tujuannya bongkar bandar bukan merespon isu. Apalagi sampai ada isu saya minta duit ke mereka, demi Allah kawan, saya itu masih simpan semua 3 kasat. Ngapain saya respon? Karena yang saya rasa saya nggak pernah melakukan apapun yang mereka tuduhkan. Saya rasa saya ini sedang udah 2 bulan bro. Betul. Mempersempit ruang gerak saya, orang tua saya, apa yang tidak saya alami 2 bulan. Hanya sekedar oh iya coba-coba isu ini bro. Ini bukan seperti lawan Dinda kemarin bro. Semua hal kita lalui gitu. Jadi apapun yang orang komentar tentang saya ataupun orang yang mengaku dekat dengan saya, semua hal yang terjadi selama 2 bulan terakhir, saya nggak bisa bendung. Saya fokus kemana gitu. Banyak yang konfirmasi bandar-bandar kecil itu kawan. Betul. Misalnya yang kloter Bolo itu kan ada anak remaja 3 yang paling bawah itu kalau kamu ingat ya. Betul. Ternyata mereka itu dimintai duit oleh seseorang yang mengaku dekat dan mampu bicara dengan saya agar copot muka mereka. Sampai detik ini bisa kau cek, mana ada saya copot muka 3 anak itu. Demi Allah sampai detik ini dari semua kloter itu, bahkan kasat narkoba Dompu itu nangis minta dicopot wajah adeknya. Balai Senain lapor ndai langsung dan buktinya otentik, akan efektif gitu loh. Kecuali Bos Lia itu memang salah satu strata kita untuk memunculkan Bos Lia yang terlebih itu. Kan banyak hal ya, namanya gerakan itu selalu ada penumpang gelap. Kita nggak bisa bendung itu. Kalau kita udah berani muncul di ruang publik, artinya kita siap dengan seluruh konsekuensinya, diulik moralitas kita. Tubuh saya kan udah kamu lihat mungkinnya beberapa ya, bagaimana wajah saya pun di semua hal. Tapi satu yang ingin saya sampaikan bahwa apapun pihak manapun kelompok hari-hari ini ya, saya udah lihat seminggu terakhir itu banyak sekali yang sudah menjemput isu ini ke ranah politik. Demi Allah saya tidak akan menyentuh itu. Banyak yang minta pendapat arahan, saya nggak ngapain. Ya kalian urus dengan saya dari awal, kan kalian tolak ini isu bandar. Tapi kalau udah menyentuh politisi kok kalian gencar demo, saya nggak ada urusan dengan itu. Saya bilang saya fokus siapapun bandar, apapun posisinya saya rawan, saya bilang. Merespon kehebohan ini, dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Bima DR Hajairin SHMH menyatakan agar tidak menimbulkan keliaran asumsi publik, sudah seharusnya penanganan hukum dilakukan pada porsinya. Memposting foto terduga pelaku di media sosial sah-sah saja, namun harus dibuktikan lewat jalur yang benar dan tepat. Apa yang ada di media sosial sekarang sebagai satu paradigma, pandangan-pandangan saja sebetulnya. Tidak lebih dari itu. Ketika mau dibawa ke dalam kajian-kajian hukum, dia harus lebih komprehensif. Prinsip utamanya, setiap yang kita duga sebagai satu kejahatan, apalagi ini adalah satu kejahatan khusus, maka tentu kita harus menempuh jalur-jalur yang dilegalkan secara hukum. Ya, adapun postingan-postingan di media itu ya biasalah itu sebagai satu narasi publik, respon publik terhadap berbagai isu. Tapi secara hukum tidak bisa kita hindari bahwa setiap problem hukum harus kita buktikan, harus kita pastikan di dalam proses hukum itu sendiri. Selama nama yang kita sebutkan, foto yang kita posting tidak bisa kita buktikan, selama itu orang yang disebutkan namanya, orang yang diposting fotonya dapat mengambil satu tindakan hukum. Kenapa? Karena
konstruksi pembuktian di dalam tindak pidana narkotika itu sangat jauh berbeda dengan konsep pembuktian di dalam tindak pidana umum. Jadi konstruksi yang dibangun adalah dia harus berbasiskan pada data dan barang bukti. Itu sebagai satu syarat utama di dalam pola penegakan tindak pidana narkotika. Berbeda dengan tindak pidana korupsi, meskipun sama-sama tindak pidana khusus dia ya, sama-sama tindak pidana khusus. Fenomena ini bagaimana Pak Dosen? Mungkin krisis kepercayaan kepada polisi segala macam, dan akhirnya publik meluapkan lah, mungkin karena ada beberapa orang yang dirasa berani lah dengan hal itu. Jadi publik juga merasa mungkin tertarik atau apa gitu Pak? Itu saya menganggap itu sebagai satu hal yang wajar dan biasa. Respon publik terhadap postingan-postingan atau apapun namanya soal ketidakpercayaan terhadap berbagai lembaga. Tapi harus saya kasih catatan bahwa konstruksi yang kita bangun di dalam hidup berbangsa dan bernegara ini adalah konstruksi hukum. Sebagaimana kita pahami, negara hukum itu tidak bisa kita hindari bahwa peradilan tadi harus kita tempuh sebagai jalan untuk mencapai keadilan. Tanpa melalui proses dan jalur yang benar, itu justru akan semakin liar. Makanya saya katakan justru yang lahir adalah paradigma tindak pidana baru di situ. Karena itu kita semua semangat dan sepakat bahwa narkoba adalah musuh semua orang, musuh kita semua, narkoba musuh kita semua. Tapi kita harus menggunakan jalur-jalur yang benar. Tanpa jalur yang benar tidak ada ujungnya. Justru yang terjadi adalah nanti kekacauan. Ini yang benar, yang benar. Karena kebenaran itu harus diuji di dunia peradilan. Bagi saya yang belajar hukum, kebenaran dan keadilan itu harus diuji di ruang peradilan. Tanpa diuji di ruang peradilan, tidak bisa kita ukur standar keadilan dan kepastian hukum itu. Jadi siapa bandar sebenarnya, siapa pengedar sebenarnya, dan berapa jumlah pemakainya, itu tidak bisa kita ukur di dalam perspektif publik secara umum, tapi harus dilihat di dalam jalur proses penegakan hukum yang dilakukan. Jadi kalau misalnya kita anti dan terhadap berbagai lembaga penegak hukum, tidak bisa juga dilihat di dalam satu sudut pandang itu. Apa yang ada di dalam struktur hukum, polisi, jaksa, hakim, pengadilan, kemudian pengacara dan seterusnya ini, BNN, PPNS dan lain-lain, juga harus dilihat di dalam sudut pandang yang komprehensif. Jadi kekacauan yang terjadi dianggap oleh publik sebagian besar ini misalnya, itu tidak serta-merta adalah lahir dari satu cara model yang dilakukan oleh struktur hukum itu, tapi juga disebabkan oleh kebijakan hukum.